Pemirsa, barang bawaan rombongan wisatawan asing asal Thailand hilang dicuri orang di kawasan wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. 7 tas bernilai ratusan juta rupiah raib dibawa pelaku. Rombongan 10 wisatawan asing asal Taiwan ini panik saat mengetahui 7 tas berharga miliknya di dalam minibus raib digondol maling. Sempat terjadi salah paham antara korban dan sopir pengantar wisatawan ini terkait peristiwa tersebut. Namun warga segera membantu komunikasi keduanya. Kejadian bermula ketika rombongan wisatawan asal Taiwan ini berlibur wisata ke Bromo melalui jalur Probolinggo. Sampai dekat pintu masuk, minibus tersebut berhenti sejenak dan 10 rombongan turun melihat suasana di Bromo. Saat hendak melanjutkan perjalanan, rombongan kaget. Pintu minibus yang terkunci terbuka dan dicek barang bawaan berisi laptop, tablet, smartphone, dan kamera profesional raib digondol orang. Itu kan kehilangan 7 koper. Aslinya katanya 6, satu ketemu di selipan di mobilnya gitu. 6 koper itu kerugiannya kalau dihitung rata-rata 100 juta 8.000 atau 80.000 gitu. Nah itu salah satu koper ada GPS-nya. GPS-nya itu lokasi terakhirnya itu ada di Jalan Bogowonto, Kota Probolinggo. Jadi kita minta bantuan polisi, Polres Probolinggo, akhirnya dibantu, tapi tidak menemukan GPS itu gitu. Itu turis asal mana itu? Asal Taiwan. Ada 10 orang yang kehilangan itu. Salah satu korban mendeteksi GPS yang dipasang di tasnya, namun saat tiba di lokasi bersama polisi, tasnya tidak ada. Kasus kehilangan ini ditangani oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri tas milik jemaah di Masjid Al-Huda, Pasar Gelugur, Kota Rantau Prapat. Pelaku mengambil tas korban saat sedang sujud. Seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri tas di Masjid Al-Huda Pasar Gelugur, Rantau Prapat, Labuan Batu. Pelaku masuk ke dalam masjid melalui pintu belakang, kemudian langsung mengambil barang saat korban sedang sujud dan langsung kabur. Aksi pelaku sempat kepergok korban dan berteriak maling, sehingga jamaah lainnya mengejar pelaku, namun pelaku lolos. Pengurus masjid mengatakan korban merupakan pedagang asal desa Janji, Kecamatan Bila, Labuan Batu, yang berjualan di Pasar Gelugur tersebut. Peristiwa terjadi saat pagi hari sholat subuh berlangsung. Jamaah masih dalam keadaan sholat. Di tahiyat terakhir, waktu sujud, situ kejadiannya. Maka jamaah pun pada waktu itu memang berteriak maling begitu. Memang ada jamaah itu yang bubar dari sapnya mengejar sampai ke arah ke jalan baru. Akibat kejadian itu, korban kehilangan tas berisi HP, kunci motor, dan sejumlah uang tunai. Pengurus masjid mengimbau kepada jamaah untuk selalu waspada dan menjaga barang bawaannya. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi menyamar sebagai pengamen di dalam bis saat menangkap tersangka kasus tawuran. Pelaku ditangkap setelah 6 bulan buron. Bebek angsa masa ibu walik dinamika dansa. Penumpang bus antar kota dikejutkan saat pengamen yang naik bus mereka tiba-tiba menangkap salah satu penumpang. Penumpang ini ternyata adalah buron kasus tawuran. Selamat datang, tangannya mana? Pelaku ditangkap setelah 6 bulan buron dan kabur ke Pulau Jawa. Pelaku kembali di Padang karena ingin menghabiskan bulan Ramadan bersama keluarga. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tak bisa melarikan diri lagi. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polresta Padang untuk diperiksa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, si pelaku yang sudah sekian lama berhasil melarikan diri bisa kita amankan dan kita kasih surprise tadi di bus tumpangannya yang dari Jakarta ke Kota Padang. Pelaku menjadi tersangka penganiayaan terhadap seorang pelajar hingga tewas pada bulan September lalu. Pelaku melarikan diri saat akan ditangkap. Pelaku pun sempat masuk
daftar pencarian orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Gul Karmat mengevakuasi 2 pekerja pemeliharaan gedung yang terjebak di gondola lantai 18 di Pademangan, Jakarta Utara. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi para pekerja. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Pademangan menerima panggilan darurat ada 2 pekerja terjebak di gondola di Pademangan Timur. 5 personil diterjunkan dan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. 2 pekerja bernama Dedi dan Ridwan terjebak di lantai 18 gedung setelah klem seling mereka terputus saat melakukan pemeliharaan gedung. Kepala Regu Gul Karmat Sektor Pademangan, Tatang Suryadi mengatakan evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi mereka yang sudah terjebak hampir 1 jam di lantai 18. 2 orang pekerja yang sedang melakukan pemeliharaan gedung, namun ketika ingin naik ke atas, tali dari kren gondola tersebut mengalami trouble sehingga membuat putus dan tidak bisa menaik. Nah, kita mendapat laporan, kita meluncur, dan kita alhamdulillah kita evakuasi, kita sampai dengan cepat, selamat, dengan menggunakan rangkaian sistem jetrik. Jelaskan Bang, mereka terjebak di lantai berapa? Para pekerja terjebak di lantai 18. Kedua pekerja ini pun dapat evakuasi dalam keadaan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat antusias mengikuti pawai obor. Dengan berjalan kaki sambil melantunkan sholawat, diharapkan meningkatkan semangat beribadah selama bulan Ramadan. Ratusan warga Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, antusias melakukan pawai obor menyambut bulan suci Ramadan dengan berjalan kaki sejauh 5 km sambil membawa obor dan bersolawat. Kegiatan rutin setiap tahunnya ini untuk mengekspresikan kegembiraan masyarakat Desa Sukadanau dalam menyambut setiap Ramadan. Tak hanya dimeriahkan dengan obor, kegiatan ini juga dimeriahkan masyarakat dengan sesekali menyalakan petasan dan kembang api menambah kemeriahan. Di Pademangan Barat, Jakarta Utara, ratusan warga juga menggelar pawai obor keliling kampung. Tidak hanya kembang api, pawai obor kali ini juga diramaikan oleh beragam jenis hantu seperti tuyul, pocong, dan kuntilanak. Pada bulan suci Ramadan nanti, pihak RW setempat juga akan mengadakan siskamling di malam hari untuk menghindari adanya aksi tawuran dari anak-anak muda. Pawai obor juga digelar di sepanjang jalan Diponegoro, Sebengkok, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, komunitas pemuda, organisasi masyarakat, dan santri pondok pesantren, antusias berkeliling dengan membawa obor. Selain menyalakan obor, peserta pawai juga membawa sejumlah alat musik mengiringi lantunan sholawat. Tim Liputan iNews melaporkan.